tadi pagi nih ya. Bisa aman, alhamdulillah. Bisa Tuh kan, pagi-pagi udah uget-uget aja. Terus lanjut aku ngajar? Ya anak-anak, ayo siapa yang bisa? Coba kamu. Bisa aman. Duh, kok Bisa gini? berkah. Duh, ada lagi nih. Pas lagi ke tempat makan. Mas, mau pesen ya? Iya Bu, bisa aman. Duh, loh. Bisa berkah. Alhamdulillah. Terus pas mampir SPBU bareng ojol, Sore, bisa aman alhamdulillah. bisa berkah alhamdulillah ya. Hah? Oh, ternyata layanan syariah link aja. Kalau kata driver ojolnya, pakai aplikasi ini semua jadi mudah, Bu. Dari beli pulsa, bayar zakat, BPJS, sampai isi BBM, bisa berkah dan aman sesuai prinsip syariah. Dengan layanan syariah link aja, semua bisa berkah dan aman. Mau dapat? Barang no rupiah? Stari Tokopedia. Wakamu. Pengguna baru. Download Tokopedia sekarang. Istri gue nih, perhatiannya sama gue, beuh. Kamu makan apa? Sayur, buah. Apalagi pas gue sakit. Kalau istri gue kasih Hasanah Card. Ada promo. Diskon, cashback, voucher harta lagi. Kalau lu bro? Gak cuma buat belanja aja. Sama buat ini dan ini. Bikin hidup lebih menyenangkan dan berkah dengan BSI Hasanah Card, kartu pembiayaan syariah. Bank Syariah Indonesia.
dapetin berbagai informasi dari Liputan 6, liputan6.com, dan aplikasi Liputan 6 secara bersamaan. Semuanya ada di wajah baru aplikasi Liputan 6. Kamu bisa jadi orang yang paling cepat dapat informasi terbaru karena ada fitur latest. Nikmati cara baru baca berita di fitur Visual Stories. Bukan cuma tulisannya yang menarik, tapi banyak gambar kece yang bisa kamu lihat. Tampilan kece, update berita cepat. Download sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Halo Modest People. Selamat datang di rangkaian acara talk show Together International Virtual Modest Fashion Summit powered by layanan syariah Link Aja, organized by Markamari, supported by Council of Modest Fashion, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Wonderful Indonesia, Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Badan Ekonomi Syariah, and Official Marketplace Tokopedia. Saya Helen Simarmata yang akan memandu talk show kita pada hari ini, dan selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan dengan seru membahas topik Digitalize Your Fashion Business bersama para ahli di bidangnya. Dan pada kesempatan ini, Together berterima kasih kepada seluruh pendukung virtual event media partner. Ada Para Puan, Pop Mama, Vimela, Dream.co.id, 30 komunitas dalam dan luar negeri, FNB Partners, Host Wardrobe Kurva by Sofia, dan banyak lagi para pendukung lainnya. Ya, Modest People, seperti yang kita ketahui bersama, badai pandemi COVID-19 ini menghantam berbagai sektor, dan termasuk di dalamnya sektor fashion atau fashion industry. Dan di dalamnya ada juga modest fashion. Untuk kita bisa dapat bertumbuh di tengah tantangan masa pandemi ini, modest fashion perlu untuk terus saling mendukung, dan untuk itulah Together Summit ini hadir dan digelar sebagai inisiatif virtual event yang melibatkan komunitas modest fashion baik di dalam maupun di luar negeri. Modest fashion itu sudah lama sekali hadir dan sudah berjuang untuk mendapatkan tempatnya di dunia fashion hingga akhirnya bisa sampai pada titik ini, to get here. Namun cobaan pandemi hadir menghantam industri fashion termasuk modest fashion. Karena itu kita harus bersama-sama bergandengan tangan melewati masa ini together. Sehingga akhirnya kita bisa sampai ke titik selanjutnya yang lebih berkelanjutan, to get there. Event ini didedikasikan untuk modest fashion terus bertumbuh dan bergerak maju. Pada hari ini saya ditemani para ahli di bidangnya dan akan mengupas, membahas, berdiskusi, ngobrol seru tentang bisnis fashion go digital. Akselerasi digital dalam bisnis termasuk industri fashion tentu dapat dilakukan dengan berbagai inovasi berbasis teknologi. Tapi sekarang bagaimana cara brand fashion bisa go digital, apa yang sudah dilakukan, dan seperti apa dampaknya, seperti apa juga tantangan dari go digital ini, dan apakah offline tidak lebih unggul dari online. Nah, di sini, di sesi ini kita akan mengupas berbagai inovasi akselerasi digital dalam bisnis fashion. Sebelum kita memulai diskusi, saya akan memperkenalkan dulu para speakers yang telah hadir bersama kita pada malam hari ini. Saya akan menyapa mereka satu persatu. Halo, ada Mbak Anissa Esariani, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Saya akan juga membacakan biodata sedikit, boleh ya Mbak, biar makin mengenal sosok dari Mbak Anissa Esariani ini. Mbak Anissa Esariani atau biasa kita sapa dengan Mbak Anes adalah seorang PLT Head of Brand and Marketing Communication dari layanan syariah Link Aja. Pengalamannya antara lain adalah Strategic Marketing Expert with Passion in Entrepreneurship with 10 years experiences in diverse industries,
and with various multinational companies, both in local and global roles. Passionate most in strategic marketing and creative partnership. Acting head of brand and marketing communications at Link Aja and pursuing passion in fashion as an owner of a fashion brand with a purpose to empower women through fashion by highlighting the cultural uniqueness of each area in Indonesia. Wow, welcome Mbak Anes, thank you sudah datang untuk ngobrol-ngobrol sama kita nanti ya. Berikutnya saya mau memperkenalkan narasumber kita yang kedua, ada Mas Alam Akbar, co-founder and CEO Casual. Hai Mas Alam. Halo. Halo Mas, thank you for coming. Mas Alam ini ex-member of the business development team in Sandit. Started Casual in 2017 when he found several issues in the Indonesian fashion industry, and he believes that this sector is less accommodating and less adaptable to customer preferences, especially in terms of size. Bener banget. Thank you ya Mas Alam, nanti kita ngobrol-ngobrol ya tentang hal ini. Dan narasumber kita yang ketiga, halo, ada Mbak Novita DP, founder My Daily Hijab. Selamat datang Mbak. Started my daily hijab in 2012 from a small workshop and distributed across online platforms focusing on whimsical hijab attire. My Daily Hijab is not just a fashion brand, it's a mission for the founder to empower women and help others. My Daily Hijab is designed and produced as a comfortable daily use fashion combining practical and comfortable daily items, yet multifunction in its freshness through colors and patterns. Thank you Mbak Novita, nanti kita juga ngobrol ya. Dan speakers kita yang keempat, narasumber kita ada Mbak Khalida Sofia, founder dan creative director of Dress Sofia, founder of Sofia Modesty Indonesia of Group, dan juga CEO of Kurva Sofia. Selamat datang Mbak Khalida. Halo Mbak Helen. Terima kasih sudah mau hadir. Saya udah nggak sabar nih ingin ngobrol-ngobrol dengan keempat narasumber kita pada hari ini. Dan yang pertama saya ingin langsung mengajak ngobrol Mbak Anes, tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan lagi terima kasih banyak atas kehadirannya bersama kami. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai diskusi ini dan kita akan mengawali bersama layanan syariah Link Aja. Modest People tentu sudah tahu ya bahwa Together is Summit ini bisa terlaksana berkat kerjasama dengan layanan syariah Link Aja, sehingga kita semua bisa berkumpul dari tempat masing-masing tapi bisa bersatu di sini secara virtual dan mengikuti berbagai kegiatan yang luar biasa, inspiratif dan mencerahkan selama 4 hari dari tanggal 3 sampai 6 Desember 2021 ini. Baik, untuk yang pertama kita sambut Ibu Anissa Esa Riani selaku PLT Head of Brand and Marketing Communication layanan syariah Link Aja. Halo Mbak Anes, aku boleh langsung tanya-tanya ya, udah nggak sabar pengen tahu informasi lebih banyak lagi nih. Pertama-tama nih Mbak, aku pengen tanya tentang perkembangan industri fashion di dunia digital ini kan semakin kenceng ya dan signifikan sekali gitu perkembangannya. Nah, seiring dengan itu tentu saja transaksi online juga semakin kencang. Dan layanan syariah Link Aja ini adalah salah satu e-wallet berbasis syariah. Bisa diceritakan kah bagaimana sih atau apa sih benefitnya kalau kita pakai layanan syariah Link Aja ini, Mbak? Thank you banget Mbak Helen. Mungkin sedikit nambahin sedikit gitu ya. Sebenarnya saat ini tuh Link Aja Syariah tuh
masih satu-satunya nih Mbak, e-wallet yang berbasis syariah gitu. Jadi alhamdulillah banget kita bisa jadi satu-satunya untuk e-wallet yang berbasis syariah. Lalu kita juga sebenarnya benar-benar pengen support nih digitalisasi yang terjadi saat ini, terutama di industri fashion gitu ya. Nah, banyak banget keuntungannya kita bisa tawarkan ketika misalnya untuk user gitu ya, untuk pakai link aja syariah gitu. Selain semuanya itu udah dipastikan transaksinya itu benar-benar berbasis syariah gitu ya, tapi banyak banget juga keuntungan untuk transaksi harian gitu ya, dan transaksinya itu kita pastikan tanpa riba. Terus bisa daftar haji online, bayar-bayar tagihan dari pulsa, kartu kredit, telepon, apa segala macam itu bisa gitu ya. Terus saldo-saldonya juga kita himpun di bank syariah. Terus untuk isi saldo juga mudah. Dan mungkin yang bikin unik juga bahwa di sini kita ada ekosistem untuk ziswaf Mbak gitu. Jadi kayak zakat, wakaf seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu Mbak Helen. Baik, jadi luar biasa sekali ya Modest People. Perlu saya garis bawahi lagi bahwa saat ini layanan syariah link aja ini adalah satu-satunya e-wallet berbasis syariah. Ini luar biasa sekali. Nah, kalau boleh diceritakan lagi nih sebenarnya apa saja dukungan layanan syariah link aja pada dunia fashion, khususnya lagi pada modest fashion atau muslim fashion. Ya bisa dikatakan acara Together ini salah satu bukti konkretnya ya Mbak ya? Betul banget. Jadi intinya kan kita produknya teknologi base gitu ya, e-wallet, sehingga dan kita juga tahu bahwa perkembangan industri digital saat ini benar-benar cepet banget, apalagi dengan pandemi ini gitu ya. That's one gitu. The second is that ketika kita ngomongin industri fashion gitu, apalagi modest fashion wear gitu, kita tahu banget perkembangannya secepat apa dan sebesar apa marketnya, sehingga ikutan nih gitu ya di acara yang keren banget ini sama Together itu adalah salah satu bukti konkret kita pengen nunjukin bahwa kita tuh support banget sama industri fashion, dan kita juga ngerti nih kakak-kakak, ibu-ibu gitu ya yang suka banget yang ganti-ganti baju tiap hari, pengen tetap keren di rumah meskipun WFH, atau mereka-mereka yang udah kembali ke kantor seperti itu. Dan dukungan kita itu juga bukan hanya ada di acara ini, tapi juga dengan beberapa benefit-benefit yang menarik lainnya gitu ya untuk pembayaran dengan menggunakan link aja syariah. Oke, jadi sebenarnya banyak yang bisa diberikan gitu ya untuk dunia fashion, dan memang salah satunya tentu saja yang namanya industri pasti ada yang namanya transaksi. Jadi disitulah ya layanan syariah link aja ini hadir. Jadi selain kemudian untuk ini berarti sebenarnya dipermudah dong ya Mbak ya? Dipermudah, dan pastinya ada benefit-benefit lainnya gitu. Selain itu juga karena ini berbasis syariah, terutama untuk komunitas muslim udah pasti mungkin lebih rasa aman gitu ya, dan berkahnya itu gitu. Ya itu dia, jadi bisa banyak sekali hal baik yang bisa terjadi dalam hal ini ya. Misalnya kita ingin berbelanja, artinya kita memajukan juga UMKM misalnya, tapi di situ pun transaksi yang terjadi terus kita aman gitu dengan layanan syariah link aja ini. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi soal pasti mungkin masih ada nih Mbak yang belum familiar dengan pemakaian layanan syariah link aja ini, bisa dijelaskan bagaimana cara memakainya, praktiknya gitu bagaimana? Pasti Mbak, sebenarnya saya bisa ngasih tahu ya, tapi kan kayaknya lebih sah kalau Mbak Anis yang kasih tahu gitu. Tinggal download saja Kak, bagaimana cara isi ulangnya gitu. Mungkin bisa di-share ke kita Mbak. Iya, thank you Mbak Helen. Sebenarnya pokoknya untuk semua nih yang yang mau belanja gitu, link aja syariah itu bisa dengan mudah digunakan dengan cara download di App Store atau Play Store. Di search aja link aja gitu ya. Begitu udah download, registrasi, jangan lupa diaktifkan layanan syariahnya. Bisa diklik bannernya di homepage atau masuk ke dalam setting account, terus tinggal diaktifin deh link aja syariahnya. Langsung berubah jadi hijau semua transaksi dipastikan berbasis syariah. Jadi untuk cara isi ulangnya itu juga bagaimana Mbak? Mudah ya? Ulangnya itu gampang banget, tinggal klik top up saldo di situ, lalu bisa juga memilih dengan
bank syariah, yaitu misalnya Bank Syariah Indonesia atau Bank BTN Syariah. Oke, jadi pasti ini user friendly banget ya, Mbak ya? Mudah banget, dan sebenarnya di dalamnya itu ketika teman-teman semua udah download itu bisa dipakai macam-macam. Mau dipakai bayar tagihan udah pasti bisa, mau dipakai buat belanja online ya gitu ya, apalagi untuk produk-produk fashion modest gitu ya, kita ada di semua marketplace. Dan terutama dengan yang kita kerjasama sekarang nih sama di Tokopedia, itu tinggal nanti pada saat di Tokopedia itu pas check out jangan lupa pilih bayarnya pakai link aja syariah. Nah, itu Mbak Helen. Gampang banget, semua ada di tinggal one click away, istilahnya udah tinggal jempol bermain, semuanya bisa dapat. Jadi tunggu apa lagi nih teman-teman, mungkin saat ini ada yang belum punya, pasti udah langsung penasaran, langsung aja download link aja lewat App Store, kemudian aktifkan, jangan lupa aktifkan layanan syariahnya dan bisa dapat berkah, tidak hanya untuk kemudian orang lain, tapi untuk kita juga kita bisa dapat berkah karena semuanya aman ya Mbak. Mbak boleh kemudian di penghujung obrolan kita di sesi ini, boleh dong memberikan pesan, apa sih yang ingin Mbak sampaikan kepada modest people yang saat ini sedang menyaksikan acara kita? Ya, thank you banget semuanya partisipasinya dan juga interestnya gitu ya untuk mendukung kemajuan dunia fashion di Indonesia, terutama untuk modest fashion wear. Aku rasa dengan apa yang dilakukan di event Together ini bisa jadi foundation untuk kedepannya Indonesia itu menjadi pusat modest fashion dunia gitu. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih juga Mbak untuk layanan Syariah Link Aja yang sudah menjadi bagian, yang kontribusinya sangat nyata. Jadi teman-teman tadi kita sudah mendengar sedikit, memang baru sedikit nih kayaknya yang disampaikan, tapi bisa dieksplor sendiri dengan mendownload Link Aja lewat App Store. Jangan lupa langsung aja sekarang, atau langsung mau belanja, habis download langsung bisa dipakai buat belanja ya Mbak. Apa perlu tahu size baju saya? Nggak usah sih. Jangan lupa aktifkan. Jangan lupa top up dulu. Oh iya benar. Top up dulu, terus nanti diaktifkan layanan syariahnya. Begitu check out, nanti juga pada saat pemilihan pembayarannya jangan lupa dipilih Link Aja yang syariah. Perlu diingat ya, ini saat ini masih menjadi satu-satunya e-wallet berbasis syariah. Luar biasa. Terima kasih banyak Mbak Anes. Kita jadi semakin tercerahkan dan semakin terbantu dengan apa yang sudah diberikan oleh layanan Syariah Link Aja. Thank you so much. Aman. Tapi jangan kemana-mana ya Mbak. Aku mau ngobrol sama narasumber yang lain, tapi Mbak Anes jangan kemana-mana, tetap di situ ya. Siapa tahu kita bisa nanya-nanya lagi nanti. Saya langsung menuju ke narasumber kita yang kedua, Mas Alam Akbar, co-founder and CEO of Casual. Halo Mas. Tes suara dulu nih. Nah, hadir. Baik, Mas, aku mau langsung tanya-tanya. Casual ini kan merupakan brand yang unik ya, daily wear yang bisa di custom. Itu maksudnya apa sih? Bisa diceritakan nggak sedikit apa yang mendasari, melatar belakangi kehadiran brand ini? Apa latar belakang di balik kelahiran brand ini? Oke, jadi awalnya itu pas aku mau wisuda saat itu, kayak nyari celana itu kayak susah gitu saat itu tuh. Jadi kan pilihannya apakah di supermarket saat itu atau enggak saat itu tuh ada di department store gitu. Tapi kayak nyari size itu kayak nggak dapet gitu. Akhirnya nemu kalau misalnya aku sendiri nggak bisa, mungkin semua orang juga merasakan hal yang sama nih. Terus juga ada opsi, saat itu bisa aja kayak ke Vermaak Levi's atau misalnya bikin dari awal gitu. Tapi kayak pertama itu lama, kedua itu belum tahu apakah itu akan fit atau enggak. Ketiga itu kayak ngelihat, wah ini mahal nih pasti karena bikinnya dari awal gitu kan. Nah akhirnya setelah lulus akhirnya kepikiran nih, coba mau bikin bisnis seperti ini gitu. Ya udah saat itu aku coba bikin lebih di forum dulu, forum Kaskus saat itu. Nah jadi kayak bikin di forum-forum jualan celana yang dimana celananya itu aku bikin dengan tukang jahit dekat rumah saat itu. Nah saat itu akhirnya ngelihat ada potensi, ada yang beli di awal, dan akhirnya makin lama orang itu suka bilang ke teman-temannya, dan akhirnya jadi bergerilya nih orang-orang, wah ternyata celana custom itu pilihan banyak orang gitu, dan orang-orang pada pengen punya celana custom.
Nah, dari situ akhirnya ngeliat, oh berarti ini adalah potensi bisnis dan ini adalah marketnya juga lumayan karena saat itu ngelihat ini cuma ngerjain satu sendiri sama tukang jahit satu, tapi udah bisa bikinin untuk beberapa orang gitu. Nah, dari saat itu ngelihat, wah berarti custom ini size-nya orang cocok, bahannya orang suka, dan akhirnya ngerasa, oh kalau misalnya badan dia berubah atau misalnya dia expect punya celana yang lain, nah kita juga bisa bikinin. Nah kayak gitu, jadi kayak bergulir akhirnya. Jadi ya itu yang jadi motivasi. Kalau custom satu orang suka, dibilang ke teman-temannya coba suka juga, wah berarti custom ini menurut aku, dan akhirnya bisnis kasualnya berjalan, jadi kayak idaman nih buat cowok-cowok dari saat itu sampai sekarang ini. Oh oke. Jadi sebenarnya berawal dari kegundahan pribadi ya. Betul. Oh, jadi ini target marketnya cowok? Cowok saat ini, betul. Oke, baik. Nah, saat ini kemarin kan memakai platform, kemudian bikin forum gitu ya. Nah, untuk saat ini akselerasi digital atau inovasi-inovasi yang berhubungan dengan teknologi, itu apa yang dilakukan oleh Casual? Oke, jadi karena kita Casual ini lebih menyebut diri kita itu lebih ke fashion tech startup sebenarnya, daripada misalnya brand fashion gitu. Karena di sini aku mencoba untuk mengenalkan dari segi teknologi dulu nih, yang dimana orang-orang bisa experience langsung. Jadi yang pertama aku lakuin adalah kita ada fitur Casual namanya itu virtual fitting. Nah, virtual fitting apa sih? Jadi pas kita launching pertama, fitur virtual fitting itu adalah orang ngobrol sama expert tim kita via video call. Nah, dari video call nanti kita kasih tahu nih kayak sizing yang pas itu seperti apa sih, dari mulai badan sampai ke kaki, bahkan sampai ke tiap-tiap segi-segi badan. Nah, dari situ kita kasih tahu konsumen seperti apa dan kita ukurin bareng-bareng gitu. Jadi konsumen pun tahu cara mengukur dan tahu ukuran mereka seperti apa. Nah, udah setelah itu akhirnya karena udah ada ukuran, nah dari virtual fitting ini kita juga ngasih gambaran kayak, oh ukuran kakak misalnya seperti ini, kakak cocoknya pakai celana yang seperti ini. Nah, di kita juga kasih edukasi juga ke user bagaimana kayak proporsional badan itu yang pas untuk fittingnya gitu. Jadi sehingga mereka lebih terlihat percaya diri gitu. Nah, itu kita inisial pertama, dan nextnya itu nih kita juga bikin namanya itu 3D. Nah, 3D-nya ini adalah yang akan kita launch bulan depan, yaitu orang masuk ke dalam sebuah box infrared, ada 3D scanner. Nah, di situ orang bisa otomatis nih mengukur keseluruhan badan dia dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan akurasi hingga 99% gitu. Nah, saat ini juga mendukung karena COVID, let's say kita nggak boleh misalnya deket-deket orang juga. Nah, ini adalah mendorong kita akhirnya kita bisa teknologi 3D scanner yang dimana untuk kepuasan atau experience custom orang pun juga bisa lebih nyata dan lebih real gitu. Nah, dari situ. Dan juga akhirnya dari segi produksi, karena kita Casual Custom kita sekarang punya manufacturing sendiri juga. Jadi kita ada teknologi produksi yang dimana mungkin kalau misalnya mbak-mbak pada tahu datang ke tailor karena butuh waktu misal 2 minggu sampai 1 bulan kan. Tapi di Casual ini kita bisa garansi mau siapapun, mau berapapun, semuanya bisa terkirim kurang dari 5 hari gitu. Wow, canggih banget ya. Luar biasa. Kayak virtual fitting itu sudah ada sebelumnya atau muncul karena berbarengan adanya pandemi, Mas? Itu bermuncul karena berbarengan dengan pandemi, betul. Karena saat itu sebelumnya kita suka ngadain acara offline kan. Kita ada acara itu namanya Custom Week gitu. Nah, dari Custom Week itu kita ngukur orang misalnya satu-satu nih. Jadi kayak kita ukurin pakai meteran manual, tapi melihat dengan hadirnya offline saat pandemi itu tidak bisa, akhirnya kita berinovasinya itu akhirnya kita memunculkan namanya fittingnya itu virtual gitu. Oke, berarti sebenarnya pandemi ini bless in disguise ya untuk Casual. Bless in disguise, betul. Karena justru jadi, wah ini sebenarnya kebutuhan ini sangat diperlukan gitu, ada atau tidak ada pandemi, harusnya memang sudah ada, tapi kemudian adanya pandemi malah jadi mengkonkretkan gitu ya. Saya rasa mungkin sudah ada perencanaannya, tapi kemudian akhirnya diajawantahkan, diaplikasikannya dengan lebih cepat. Masuk tadi 3D scanner gitu. Saya kok bawaannya kayak pengen masuk ke situ gitu, cuman buat iseng doang, nanti terus nggak jadi mesen, boleh nggak sih Mas? Bukan saya ya, maksudnya customer cowok gitu. Kayaknya bisa. Bisa ya? Nanti deh saya suruh. Itu luar biasa sekali terobosan yang dilakukan.
Berarti rasa-rasanya untuk kasual ini antara fashion designer dalam artian yang menentukan tentang taste fashionnya dengan teknologinya itu hampir 50-50 ya? Betul, karena kita kan juga melihat seperti misalnya ada user yang customnya itu ingin sesuai personalitinya dia gitu. Wow. Kadang kita juga melihat user, misal dia pengen sebagai blank canvas. Oke, misalnya celana, dia itu ingin, baru beberapa hari kemarin misalnya ada user bilang, saya ingin kantongnya itu ada 5 posisinya di ini, saya ingin kantongnya dengan bahan seperti ini, lalu saya ingin kancing seperti ini, dan kalau bisa fittingnya seperti ini, gitu. Nah itu kita bisa seperti itu. Dan maksudnya yang membedakan kasual adalah dengan seperti itu kita sebenarnya itu flat price gitu. Kita tidak menambahkan charge, kita tidak memahalkan, tapi ya kita melihat kayak kepuasan konsumen ketika melihat wah ini possible gitu. Ternyata ada seperti ini di Indonesia dan itu cepat dan itu viable juga, dan akhirnya kalau konsumen yang melihatnya happy, kita juga happy gitu. Iyalah ya. Kalau saya misalnya nih mau bikinin untuk pasangan saya, kantongnya ada 6 tapi tolong diisiin duitnya masing-masing kantong, itu nggak termasuk ya Mas ya. Itu urusan yang berbeda ya. Oke, jadi saat ini bisa dikatakan kasual ini totally online ya? Totally online, betul. Nah, itu ada plus minusnya nggak menjadi brand yang berbasis online saja? Karena kan kita juga lahirnya itu di online gitu ya. Karena mungkin di online itu orang melihat kayak mungkin di awal itu persepsi orang, wah nggak mungkin nih bisa gitu. Kayak orang bikinin celana sesuai apa yang gua mau misalnya, itu kayak nggak possible. Dan tidak ketemu gitu. Dengan lahir dari online, akhirnya possible gitu. Jadi orang akhirnya kayak melihat, wah kayak baru gitu, kayak di Indonesia di baru nih seperti ini nih. Apalagi ditunjang juga dengan digitalisasi dan teknologinya itu kan. Jadi hal-hal yang terkait misalnya itu tidak mungkin, akhirnya kita buat mungkin dan cepat juga gitu. Dan dengan flat price, itu luar biasa sekali. Flat price. Nah kalau menurut Mas sendiri, kenapa sih brand fashion itu tuh perlu melek digital? Jadi kayak tadi sendiri gitu, kasual kemudian melakukan terobosan-terobosan itu karena ada kebutuhan pastinya. Jadi kenapa sebenarnya? Ini mungkin bisa jadi masukan juga untuk teman-teman lain. Betul, karena kalau melihat misalnya kan, kalau kita lihat kayak kebutuhan orang kayak bahkan tiap jam, tiap hari, tiap tahun itu makin lama makin beda gitu kan. Dan keinginan pun juga makin lama makin berubah nih kayak tiap individual. Karena kalau kita melihat digitalisasi, tiap orang punya device, berarti itu ngomongnya itu udah individual gitu kan. Nah dengan hadirnya digital kan akhirnya muncul, kalau misalnya kita yang bergerak di dunia e-commerce, ada yang namanya rekomendasi produk. Nah mungkin kata rekomendasi produk itu hampir ada di semua website gitu kan. Nah, dengan hadirnya rekomendasi ini akhirnya memunculkan bahwa tiap orang itu juga keinginannya beda-beda nih. Meskipun dibantu oleh data, nah mungkin orang yang belum go online, jadi masih menimbang-nimbang kayak kira-kira bagus gak ya kalau di online. Gitu. Tapi kalau misalnya udah terjun di online, akhirnya dia juga bisa melek nih, oh kalau misalnya saya pasang baju biru, ternyata yang dibeli warna merah, berarti saya nggak perlu yang biru, dikit aja deh, stoknya lebih banyakin yang merah. Nah dari situ kan lebih kelihatan datanya langsung gitu. Jadi kayak dari experience konsumennya bisa langsung lihat, dari kita juga bisa membaca kayak gerak-gerik konsumennya itu seperti apa. Nah dengan hadirnya digitalisasi akhirnya membantu kita sebagai misalnya pebisnis melihatnya, oh ya sudah kalau misal lebih merah nanti akan luncurin produk nggak jauh-jauh dari warna merah deh. Karena merah terbukti misalnya lebih menjual. Gitu. Nah hal seperti itu kan yang dari teknologi dan online itu terbaca, tapi kan dari offline belum tentu, karena juga melihat oh kalau misalnya ini jadi lebih main offline itu lebih ke gut feeling gitu. Tapi kalau di online kita lebih ngelihat lebih presisi, jadinya lebih tahu kayak langkah-langkah yang tepat itu seperti apa. Jadi lebih berbasis data karena datanya memang lebih mudah untuk diakses ya dibanding kalau misalnya offline bisa ada data. Ya, tapi data untuk yang didapatkan untuk offline itu tentu saja cost-nya pasti juga lebih tinggi dari segi waktu juga. Karena bukan orang untuk datang kalau di offline kan. Ya, baik, thank you banget Mas Alam, luar biasa hari ini tercerahkan sekali saya dengan bagaimana pentingnya memang untuk mendigitalisasi brand kita untuk bisa mendapatkan pasar yang lebih luas dan lebih
tepat, lebih cocok dengan segmen kita. Jadi tadi kita jadi bisa lebih tahu misalnya bagaimana data yang sudah ada dari online itu bisa kita pakai untuk kemudian kita gunakan. Dan sudah jelas sekali bagaimana Casual juga terus mengembangkan dirinya dengan melakukan terobosan-terobosan secara digital, karena itu memang menjadi sebuah kebutuhan saat ini. Thank you. Jangan kemana-mana juga Mas Alam, ikutin terus gitu ngobrolan saya selanjutnya ya. Terima kasih banyak. Sekarang saya mau langsung ngobrol dengan Mbak Cantik Novita DP, founder My Daily Hijab. Hai Mbak. Halo Mbak Helen. Hai, sehat-sehat ya Mbak? Sehat, Alhamdulillah. Semoga sehat juga. Iya, kalau tadi kan Mas Alam memang dari awal muncul, meskipun munculnya sebelum pandemi, tapi sudah munculnya di online. Nah, sementara kalau My Daily Hijab ini tadinya kan offline ya? Iya. Tapi kemudian pandemi mengharuskan brand ini pindah gitu ke online. Susah nggak Mbak adaptasinya? Ya, pada awalnya sih memang kami sebelum memiliki toko offline, kami juga memulainya dari online. Tapi waktu itu memang masih hanya jualan Instagram aja sama Facebook, dan juga waktu itu BBM ya, bener ya Mbak Helen, zaman dulu ada BBM. Nah, jadi awal mula kami online-nya hanya sesederhana itu. Kemudian kami mulai membuka toko dan juga outlet-outlet. Nah, sehingga kami sendiri langsung beradaptasi pada offline. Nah, kemudian ketemu dengan pandemi nih. Pandemi di mana mengharuskan toko kami tutup, kemudian outlet-outlet kami juga tutup, begitu pula dengan distributor offline kami yang punya toko juga ataupun mereka yang sering pameran. Nah, kalau ditanya bagaimana sulit atau enggak, awal mulanya memang yang membuat sulit itu adalah kagetnya ya Mbak Helen. Nah, tetapi akhirnya waktu kami jalani seminggu kemudian, 2 minggu kemudian rasanya tidak terlalu sulit, karena sama halnya sih seperti kita waktu membangun toko offline, investasi yang kita lakukan terhadap toko offline, benerin tokonya, membangun tokonya, dan sebagainya, itu kita lakukan juga di online. Seperti itu. Jadi mengalihkan investasi, yang pertama adalah mengalihkan investasi kami dari toko offline ke online, di mana kami harus membentuk online ini mulai dari mengatur kontennya sebagai display ya, istilahnya seperti itu. Kemudian menambah marketplace untuk menjadi cabang-cabang toko kami. Itu sih hal yang pertama mendasar yang kami lakukan ketika kami mulai fokus beralih lagi ke online. Oke, jadi sebenarnya kayak pindah rumah aja, beda platform, tapi treatmentnya berarti kurang lebih sama, artinya memang ada investasi, kemudian harus melihat lagi bagaimana pasarnya. Kalau dulu pasarnya offline seperti apa, perilaku konsumennya gitu ya Mbak ya. Sementara sekarang bagaimana kalau online ya. Nah, salah satunya nih yang lagi seru-serunya, lagi sering-seringnya juga terjadi itu kan jualan secara live. Itu kan jurus baru juga bisa dikatakan, seru banget ya. Saya kadang-kadang nggak beli tapi ngikutin. Nah, jadi kan bagaimana dengan brand My Daily Hijab sendiri, Mbak? Apakah juga melakukan itu dan dampaknya tuh seperti apa? Mungkin bisa di-share. Mungkin di sini ada juga teman-teman modest people yang belum melakukan hal itu, siapa tahu bisa terinspirasi. Iya, benar banget ya Mbak. Jadi dengan adanya online ini kami juga mencoba segala jurus ya, karena kita harus menyesuaikan diri dengan hal yang baru. Nah, salah satu diantaranya itu adalah mencoba live. Jadi kami live di sosial media dan juga salah satunya ya di Tokopedia ya. Jadi di Tokopedia juga kita melakukan live. Itu pun kita lakukan secara rutin. Jadi sama halnya seperti kita buka toko Mbak. Jadi kita live juga itu kalau kita menjadwalkan live sendiri itu seminggu 3 kali. Nah, dari live sendiri itu memang kami juga tidak menargetkan langsung ada penjualan. Artinya ya udah kita melakukan itu terus-menerus secara konsisten aja. Terutama untuk algoritma ya, karena yang namanya online ini ketika ya sama dengan halnya toko ya, kalau kita tidak melakukan berarti kan orang juga tahunya nih toko buka apa enggak gitu. Nonton aja itu sudah ada interaksi ke kita, udah ada awareness ke kita. Nah, lama-lama sama kayak orang lewat toko, nih toko rame banget sih, buka terus,
dia lama-lama kan penasaran pengen masuk ya. Nah itu sih sebenarnya yang kita lakukan untuk live. Jadi yang pertama kali kami live sendiri memang tidak mengharapkan transaksi, hanya transaksi aja, tetapi kami lebih mengharapkan kepada awareness dan juga engagement. Karena itu adalah sama halnya dengan kita maintain toko, buka toko, harus menyapa pelanggan dan lain sebagainya. Nah sehingga lama-lama orang sudah terbiasa melihat kita, baik itu di marketplace, sosial media, dan juga live itu seperti itu, sehingga yang bisa announce lah ya ke orang-orang bahwasannya ini toko ada kok, ini toko buka dan mereka aktif. Begitu sih Mbak Ellen. Ingat nggak Mbak, di live yang keberapa gitu, mulai hidup atau mulai banyak yang terjadi transaksi gitu? Apakah dari pertama live langsung? Ya, jadi sebenarnya dari pertama kali kita live itu sudah ada yang beli. Walaupun belinya baru sedikit ya, baru 1. Kemudian di live kedua itu nggak ada yang beli. Nah, jadi kita sebenarnya juga nggak bisa menyangka pada saat kita melakukan live, mereka itu akan transaksi saat itu atau hanya masukin keranjang aja. Kalau kayak di Tokopedia sendiri ya, orang ikut live kita setengah jam, kemudian mereka masukin keranjang. Nah, di saat seperti itu mereka kan ada interaksi nih, sudah mulai ada interaksi dengan kita, sehingga marketplace pasti membaca dan mengingatkan mereka ke brand kita. Sebenarnya kita mengharapkan itu. Nah, kalau misalnya melakukan transaksi sebenarnya dari awal live sendiri tuh ada aja yang beli, hanya 1, ataupun kadang-kadang besoknya nggak beli, terus kemudian besokannya lagi 3, atau kadang-kadang kalau sekarang yang rame di online ya, orang lagi ngarepin di Twin Date, atau kalau di Tokopedia itu ada WIB ya, yang rame ya waktu Indonesia belanja kayak gitu. Jadi mereka masukin ke keranjang dulu, nanti mereka check outnya pada saat ada diskon. Nah kayak gitu, mungkin itu juga dilakukan ya sama teman-teman yang lain di sini. Iya, Mbak kayak lagi menceritakan diri saya, bukan ya? Itu emang sama berarti. Saya juga menceritakan diri saya sendiri. Oh iya. Tos punya teman. Nah, untuk melakukan live itu apa sih Mbak sebenarnya kesulitannya atau tantangannya? Kalau untuk tantangannya itu sebenarnya sama dengan dialami online lainnya ya, sinyal Mbak. Jadi tantangannya itu adalah sinyal. Yang kedua ya, sebenarnya kalau itu saya nggak terlalu inilah ya, saya bercandaan aja ya. Tetapi kita itu menganalisa jam-jam rame, traffic, sepi, dan lain sebagainya itu. Jadi kemarin kita banyak mencoba sih melakukan trial. Oh, live di pagi gimana, live di siang gimana, live di sore gimana, live di malam gimana, seperti itu. Akhirnya kita sendiri sampai menemukan, oh jam berapa nih yang tepat untuk My Daily Hijab. Walaupun apa yang dilakukan My Daily Hijab itu belum tentu sama dengan brand lain ya. Kayak kita misalkan, oh jam rame itu jam malam nih katanya. Nah, malam itu kalau live tuh rame, audiensnya rame. Tetapi kalau malam itu pilihannya juga banyak. Jadi kita sendiri akhirnya menganalisa, oh jam yang mana sih yang tepat buat kita, yang memang buat target market kita dan audiens kita itu ada di jam yang mana, seperti itu sih Mbak. Baik. Nih boleh dong sekarang Mbak memberikan saran, masukan untuk brand fashion yang mau sukses juga nih beralih ke online atau mungkin mau mulai dan mau memulainya juga secara online. Bisa Mbak dikasih tipsnya? Oke, sebenarnya saya juga sama ya, masih belajar untuk di dunia online ini. Tetapi kalau boleh sedikit sharing, mungkin yang pertama adalah konsistensi. Konsistensi kita pada saat kita melakukan suatu hal. Nah, sama seperti halnya kita buka toko online. Toko online ini kalau nggak di-maintain, kalau kita nggak konsisten, pasti juga hasilnya akan sulit ya kita mendapatkan hasil yang terbaik di sini. Kemudian yang kedua adalah value dan juga DNA brand. Karena online itu uniknya adalah kita rame banget ya di visual kayak gitu kan ya Mbak ya. Mungkin teman-teman di sini semua juga ketika masa pandemi ini banyak pegang yang namanya handphone kan ya. Kita banyak pegang gadget dan lain sebagainya, di mana yang salah satu yang kita lakukan adalah scroll sosial media dan juga scroll marketplace, salah satunya Tokopedia gitu kan. Jadi kita lihat di situ pengen belanja. Nah, sehingga orang juga makin banyak pilihannya dan juga sulit nih kayak menentukan saya pengen yang mana sih. Nah, disitulah istilahnya peranan kita bermain, di mana
brand itu harus punya value dan juga DNA yang jelas, sehingga orang juga lebih memudahkan untuk konsumen bisa memilih brand tersebut. Pembedanya dengan brand lain itu apa sih, value-nya, manfaatnya apa sih, seperti itu. Kemudian yaitu yang paling penting lagi di masa saat ini, yang juga saran juga dari kami adalah fokus dengan konten digital. Nah, dan juga tetap konsisten ya untuk kayak upload, kemudian melakukan tadi ya seperti live dan lain sebagainya, untuk bisa orang-orang lebih aware kepada brand tersebut. Itu aja sih. Oke, dari saya. mantap sekali. Jadi saya mencatat kurang lebih ada 3 hal nih yang bisa dijadikan masukan bagi modest people yang mungkin saat ini ingin mengembangkan usahanya atau ingin memulai. Jadi yang pertama itu konsistensi. Jadi konsistensi itu juga termasuk tadi hubungannya dengan poin ketiga yang disampaikan oleh Mbak Novita, yaitu konsistensi juga dalam mengisi konten digitalnya. Karena dengan begitu, jadi kalau istilah tadi yang dipakai, jadi tokonya kelihatan hidup ya Mbak. Jadi orang tahu toko ini masih ada loh dan dia berkembang. Kayak saya juga kadang-kadang kalau ngelihat sebuah toko online terus dia lama gitu update-nya, jadi dia online-nya sudah 2 hari yang lalu, biasanya saya sudah nggak jadi deh, ini toko kayaknya nggak jelas gitu. Nah ini salah satu yang diingatkan lagi nih, suatu ide yang luar biasa dari Mbak Novita, yaitu tentang konsistensi dan juga salah satu konten digitalnya juga harus konsisten. Dan kemudian konsistensi dan masalah konten digital harus ada yang diisi, dan isi ini adalah yang penting juga adalah DNA dari brand kita, artinya harus jelas juga karakternya yang nantinya justru jadi bisa membantu dari konsumen kita untuk bisa tahu juga apa yang mereka perlukan. Wah, thank you so much Mbak Novita untuk sharingnya. Terima kasih, semoga bermanfaat ya untuk modest people yang hadir di sini. Berikutnya saya ingin menyapa Mbak Khalida Sofia, founder dan creative director of Dress Sofia. Hai Mbak. Halo Mbak Helen, suaranya aman sih? Aman, suara saya aman, ya. Bagus Mbak. Aman juga. Asik, bisa ngobrol ya kita. Ini teman-teman perlu tahu ya, kalau saya saat ini terlihat cantik, memesona itu karena saya saat ini memakai brand dari Dress Sofia, Kurva by Sofia. Thank you banget loh. Iya, sama-sama Mbak Helen. Nyaman banget asli. Semoga suka ya. Suka banget. Nanti langsung saya bawa pulang ya. Thank you, ini nyaman sekali, nyaman sekali. Nah, Dress Sofia ini kan brand modest yang fokusnya menyasar niche gaya Korea ya Mbak ya. Followersnya banyak, sampai ratusan ribu. Dress Sofia tidak hanya menjual busana, tapi juga konsisten menawarkan gaya hidup, misalnya menawarkan lifestyle Korea ala hijabi. Ini unik sekali. Bagaimana bisa diceritakan bagaimana identitas ini bisa lahir melalui sosial media, dan apakah memang berhasil untuk kemudian menginterpretasikan bahwa kita tuh tidak hanya menawarkan barang tapi juga lifestyle. Sebenarnya awalnya tuh nggak ada menawarkan lifestyle Korea ya, ala hijabi gitu sebenarnya. Karena memang aku sama customer aku tuh punya kesukaan yang sama. Jadi karena dari dulu tuh aku suka ngobrol dengan customer kan. Jadi aku suka nonton drama Korea nih, dan customer aku juga suka nonton. Akhirnya karena kita punya kesukaan yang sama, terus kenapa aku nggak bikin aja baju dari pakaian Korea, yaitu hanbok, yang aku bikin jadi modest gitu. Jadi sebenarnya awalnya pas memulai tidak ke arah sana, jadi masih biasa aja gitu ya, masih umum. Lalu terus kemudian menceritakan identitasnya mengalir gitu aja sih dari sosial media. Jadi karena sering ngobrol, aku suka nonton ini nih, drama enggak, seru enggak gitu ya. Drama Korea kan sekarang banyak ya film-filmnya kan gitu. Yeah. Terus juga sering ngobrol, akhirnya aku kepikiran kenapa nggak bikin pakaian hanbok. Kemudian pakaian hanbok sendiri kan sebenarnya kalau di Korea itu adalah pakaian untuk menikah ya, pernikahan, baju pernikahan. Nah, kemudian aku modifikasi pakaian hanboknya menjadi pakaian modest wear.
Jadi yang darinya asalnya pakaian untuk couture, aku modifikasi jadi pakaian sehari-hari nih gitu. Akhirnya dan alhamdulillah terima dengan baik. Dan selain itu juga aku suka ngobrol-ngobrol juga dengan customer, kayak sukanya apa, kebiasaannya apa, suka warna apa, pokoknya sering ngobrol. Akhirnya aku bisa membentuk persepsi bahwa customer tuh sukanya seperti ini, follower suka seperti ini, gitu Mbak Helen. Oke, tapi dari awal ketika ingin mulai, oke nih kita mengadaptasi gaya ini, apakah soal revenue atau keuntungan ini pasti laku itu jadi bahan pertimbangan juga nggak Mbak? Dulu sebenarnya aku trial error juga sih Mbak, jadi kayak waktu awal bikin itu nggak langsung bikin banyak ya, aku bikinnya dengan sistem pre-order dulu nih karena pengen tahu juga sih reaksinya atau enggak antusiasmenya kayak gimana sih. Ternyata pas aku buka pre-order, alhamdulillah banyak banget yang pengen juga karena waktu itu belum ada di Indonesia pakaian tradisional Korea yang dimodifikasi menjadi modest wear gitu. Jadi akhirnya persepsinya followers dan customer tuh nempel. Jadi kalau ingat dari Sofia, ingatnya Korea, ingatnya hanbok gitu. Iya. Nah, kalau ini langkah apa yang harus diperhatikan oleh seseorang yang punya usaha ini untuk kemudian mau go digital gitu? Kalau aku juga sama sih seperti yang lain juga, masih belajar juga ya, karena kan sekarang perkembangan digital yang aku rasain semakin cepat banget ya, apalagi semenjak pandemi dan orang semakin banyak pegang handphone kan, makin cepat sekali. Tapi yang aku perhatiin sih yang pertama punya identitas brand, karena kan brand fashion tuh banyak banget sub-subnya gitu, spesialisasinya di mana nih kita tuh. Kayak misalnya mungkin My Daily Hijab fokusnya di mana, kayak casual aku lihat tadi barusan ternyata fokusnya ke celana kan, jadi mesti punya brand identity yang emang punya ciri khas yang kalau ingatnya casual ingatnya celana, ingatnya Dresovia, ingatnya Dresovia, seperti itu Mbak. Kemudian yang kedua produknya punya added value sama core value, jadi mau dibandingin dengan yang lain pun nggak pasaran gitu loh Mbak, produknya tuh jadi punya nilai lebih yang membedakan dari yang lain. Terus yang terakhir juga sama kayak Mbak Daily Hijab juga sama, konten juga sih harus update, konten video, konten foto juga harus bener-bener diperhatiin juga sih. Oke, nah kalau untuk hubungannya dengan teknologi nih, teknologi apa aja sih yang saat ini dimanfaatkan oleh Dresovia ini? Artinya media sosial seperti apa yang dijadikan sebagai platform untuk jualan, dan apakah juga melakukan riset konsumen secara online untuk bisa mendapatkan data bahwa ini yang disukai, yang ini yang banyak peminatnya. Ada terobosan-terobosan digital apa Mbak? Kalau untuk riset kan karena berhubungan dengan konsumen itu kan biasanya melalui sosial media. Aku memanfaatkannya sosial media itu ya untuk bersosialisasi gitu, karena sebenarnya kan sosial media itu adalah tempat orang berkumpul dan bertemu dan bersosialisasi. Jadi aku pengennya sebuah brand tuh nggak cuman jualan aja di sosial media, tapi juga sebagai a person atau sebagai orang juga, supaya mereka juga nyaman ketika mereka bersosialisasi dengan kita gitu, nggak terlalu kaku gitu loh. Nah terus kemudian kalau selain sosial media pastinya juga memanfaatkan e-commerce juga. Tapi kalau untuk lebih mengenal personalnya kadang-kadang seringnya dengan sosial media, kadang-kadang aku lempar juga nih kayak kuesioner untuk mengetahui perubahan perilaku konsumen juga gitu. Wow, jadi dimanfaatkan media sosial ini juga dimanfaatkan sebagai alat riset. Jadi untuk bisa dapat customer voice istilahnya gitu ya Mbak. Betul. Nah kalau misalnya kita bermain online nih, engagement kan ada hal yang sangat penting gitu ya untuk kita pada saat kita go online ini. Nah, kalau untuk Mbak sendiri tadi salah satunya untuk meningkatkan atau menjaga engagement ini adalah dengan menjadi person gitu ya. Artinya bukan sekedar
hubungannya bisnis, saya jualan, kamu membeli, begitu. Betul. Nah, itu seperti apa saja Mbak engagement yang dibina? Caranya seperti apa? Dari awal sebenarnya dari awal aku berdiri berjualan ya, aku selalu nganggap kalau customer itu nggak cuma pembeli tapi juga teman. Jadi kadang-kadang sering ngobrol hal lain di luar dari transaksi. Kadang-kadang aku juga bikin training ke admin juga, kalau misalnya gini loh cara nge-treat customer-nya dari Sofi itu seperti ini gitu. Karena menurut aku itu tuh penting banget karena untuk menggali apa yang mereka suka. Istilahnya reprofiling ya, jadi aku tahu mereka umurnya berapa, kemudian demografisnya di mana aja letak kotanya, kemudian juga kesukaannya, hobinya, sampai hal-hal yang dia suka, sampai apa aja yang dia follow, supaya aku tuh tahu bagaimana cara meng-engage dengan customer itu seperti apa. Jadi gitu Mbak. Oke, jadi dengan begitu juga kadang-kadang kan konsumen ini tidak merasa sedang membeli brand, tapi dia memang sedang berkomunikasi dengan temannya gitu ya, jadi part of their lives gitu. Wow, luar biasa, terima kasih banyak untuk ceritanya. Iya, sama-sama Mbak Helen. Iya, untuk ide-idenya juga dan tipsnya juga. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber-narasumber kita yang sudah hadir di sini, untuk Mbak Anes, untuk Mas Alam, untuk Mbak Novita, dan juga untuk Mbak Halida. Terima kasih banyak telah bergabung. Jadi tadi kita sudah mendengar ya dari kisah yang pertama, dari share yang disampaikan oleh Mbak Anes tentang e-wallet dari layanan syariah Link Aja. Dan kemudian dari Mas Alam juga untuk kasual, lalu Mbak Novita dengan My Hijabnya, dan juga dengan Mbak Khalida dengan Dress Sofia. Dari situ kita bisa lihat bagaimana dunia digital ini sudah menjadi bagian yang tidak terbantahkan lagi. Jadi kalau saat ini kita memang punya brand, kita punya produk, kita ingin maju, mau tidak mau memang kita harus go digital. Jadi kita bisa lihat bagaimana semuanya menjadi dipermudah. Sebenarnya ada atau tidak adanya pandemi, kita tetap pasti harus menuju ke sana ya, Mas dan Mbak-mbak sekalian. Tapi memang kebetulan, bukan kebetulan ya, tentu saja tidak ada yang kebetulan, tapi hadirnya pandemi itu sebenarnya jadi seperti mempercepat, jadi kita dikondisikan bisa, tapi justru ini bisa menjadi hal baik jika kita juga bisa memanfaatkannya dengan baik, dengan memanfaatkan semua yang sudah ada saat ini di dunia digital untuk tidak hanya kesuksesan kita secara ekonomi, tapi juga bisa menjadi alat bagi kita untuk berbagi kebaikan lewat brand kita, lewat apa yang kita ingin berikan juga kepada konsumen. Terima kasih sekali lagi, semoga diskusi kita pada hari ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semua, terutama pebisnis modest fashion, agar dapat terus berinovasi dan mengembangkan bisnis dengan menangkap berbagai peluang industri fashion di era digital ini. Semakin banyak peluangnya loh. Semoga sukses dengan berbagai terobosan. Semoga tadi apa yang sudah dibagi dengan teman-teman di sini bisa memberikan ide dan bisa memberikan inspirasi, bisa mendorong teman-teman modest people untuk bisa semakin maju dengan berbagai terobosan akselerasi digital, dan kita harap ini bisa memperkuat bisnis modest fashion di Indonesia. Togethery berterima kasih kepada seluruh pendukung virtual event, antara lain layanan syariah Link Aja sebagai title partner, Tokopedia sebagai official marketplace, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, Wonderful Indonesia, Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Badan Ekonomi Syariah, serta Markamari dan Council of Modest Fashion. Terima kasih telah menyaksikan talkshow Togethery Summit. Salam sehat selalu, tetap produktif di masa pandemi, stay together di sesi selanjutnya dengan talk show dan fashion show menarik lainnya. Alone we can do so little, together we can do so much. Saya Helen Simarmata pamit undur diri dulu, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.